Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai laju reaksi. Apa sih yang dimaksud dengan laju reaksi? Pasti kalian tidak asing dengan apa itu laju. Ya, laju merupakan ukuran kecepatan, sehingga laju reaksi dapat diartikan sebagai ukuran kecepatan suatu reaksi. Ukuran kecepatan suatu reaksi itu dapat kita lihat dari perubahan konsentrasi per reaksi atau hasil reaksi per satuan waktu. Sebagai contoh, kita mereaksikan suatu zat A dan B akan menghasilkan C dan D. A dan B dapat kita sebut sebagai reaktan dan C dan D dapat kita sebut sebagai produk atau hasil reaksi. Nah, selanjutnya itu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Di mana ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada konsentrasi, yang kedua ada suhu, yang ketiga ada katalis, dan yang keempat ada luas permukaan. Nah, di sini kita akan membahas salah satu faktor tersebut, yaitu tentang luas permukaan. Apa sih luas permukaan? Pasti kalian bertanya-tanya kan? Luas permukaan yaitu luas bidang sentuh tempat terjadi dua reaktan, di mana luas permukaan itu ternyata berbanding lurus dengan laju reaksi. Semakin luas permukaan bidang sentuh pada partikel, maka frekuensi tumbukan kemungkinan akan semakin tinggi sehingga reaksi akan berlangsung semakin cepat. Nah, di sini kita bisa lihat di dalam PPT merupakan contoh sederhananya, di mana ada sebuah kubus berukuran 1 cm kubik yang sudah dipotong menjadi dua bagian. Yang terjadi dalam kubus tersebut yaitu luas permukaan bidang sentuhnya meningkat 2 kalinya dan ukuran partikelnya itu semakin kecil. Artinya, jika ukuran partikel suatu benda semakin kecil, maka jumlah total permukaannya itu semakin banyak. Oleh karena itu, luas permukaan semakin banyak, kemungkinan terjadinya tumbukan antar permukaan partikel itu akan semakin sering. Hal ini dapat mempercepat terjadinya reaksi. Telah dijelaskan sebelumnya apa itu laju reaksi dan faktor yang mempengaruhinya, yakni luas permukaan. Lalu, bagaimana luas permukaan dapat mempengaruhi laju reaksi? Pada saat dua buah zat direaksikan, maka terjadi pergerakan molekul yang tak beraturan, sehingga terjadilah tumbukan antar molekul per reaksinya. Tumbukan antar molekul reaksi tersebut terjadi pada luas permukaan bidang sentuh, di mana jika suatu molekul memiliki luas permukaan bidang sentuh yang besar, maka peluang terjadinya tumbukan yang efektif akan semakin besar pula. Dengan begitu, laju reaksi atau laju terbentuknya produk akan berlangsung cepat. Dapat kita simpulkan bahwa semakin besar luas permukaan bidang sentuhnya, maka semakin cepat laju reaksi atau laju terbentuknya sebuah produk. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pengaruh luas permukaan pada laju reaksi. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh penerapan pengaruh luas permukaan pada laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Pada suatu percobaan yang menggunakan dua sampel sejenis namun berbeda bentuk, yaitu vitamin C dalam bentuk tablet dan vitamin C dalam bentuk serbuk. Kemudian, kedua sampel tersebut dimasukkan ke dalam air dan diaduk secara bersamaan. Nah, menurut kalian, manakah vitamin C yang lebih cepat larut dalam air? Secara teori, vitamin C dalam bentuk serbuk lebih cepat larut dalam air daripada vitamin C dalam bentuk tablet. Mengapa demikian? Karena semakin kecil ukuran suatu materi, maka permukaan sentuh suatu materi akan semakin luas. Sehingga ketika terjadi reaksi kimia,
molekul-molekul yang memiliki bidang sentuh yang luas, maka frekuensi tumbukannya juga semakin besar. Jadi dapat diketahui bahwasanya semakin besar luas permukaan suatu materi, maka semakin cepat laju reaksi. Begitupun juga sebaliknya.